Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak kelas 8B? Alhamdulillah baik ya. Gimana liburan semesternya? Seru? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas dipimpin doanya, Najwa? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Najwa. Anak-anak, sekarang ibu mau absensi terlebih dahulu. Siapa di sini yang gak hadir? Anak-anak kelas 8B. Kenapa Rahmat Faza gak hadir? Sakit ibu. Oh sakit. Anak-anak kita doakan semoga Faza cepat sembuh ya. Amin. Anak-anak, setelah liburan semester kita memasuki semester baru, ajaran baru, berarti pembelajarannya dari awal bab 1. Hari ini kita akan mempelajari Pancasila sebagai dasar negara. Tapi sebelum itu, ibu mau ajak kalian simulasi sederhana lebih dahulu yuk. Yuk. Ayo. Oke, bentar ya anak-anak. Anak-anak, lihat di depan ini ada tumpukan. Jika ibu tarik, apa yang terjadi? Jatuh. Betul. Kenapa tumpukan tersebut bisa jatuh? Betul. Anak-anak, sekarang kita bayangkan jika tumpukan ini adalah negara Indonesia, lalu tumpukan yang paling bawah adalah Pancasila. Jika Pancasila ibu hilangkan, apa yang akan terjadi? Jatuh. Roboh, Betul. hancur, roboh. Betul anak-anak, jawabannya tepat sekali. Tidak hanya tumpukan yang membutuhkan dasar, tetapi negara Indonesia juga membutuhkan dasar negara. Dasar negara kita adalah Pancasila. Oke baik anak-anak, tadi kita sudah mengikuti simulasi sederhana. Sekarang kita akan membahas mengapa Pancasila disebut sebagai dasar negara. Jadi kita ilustrasikan aja anak-anak. Ketika orang ingin membuat rumah, apa yang pertama kali dibuat? Fondasi. Betul sekali. Rumah memerlukan fondasi agar berdiri kokoh. Begitu juga dengan Indonesia membutuhkan fondasi untuk berdiri bisa menopang keseimbangannya. Nah, fondasinya ini adalah landasan. Landasannya negara Pancasila. Oke. Jadi anak-anak, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi fondasi utama dalam menjalankan pelaksanaan kewarganegaraan. Jadi semua kegiatan pelaksanaan negara itu harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan, menyusun peraturan, menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di negara kita. Sebagai contohnya, anak-anak tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, bisa fokus lagi? Terima kasih. Sebagai contohnya, ketika pemerintah ingin membuat suatu kebijakan atau undang-undang, maka kebijakan tersebut harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sampai sini, Ibu mau menyajikan studi kasus secara sederhana. Jadi studi kasus ini dilaksanakan 2 kelompok kanan dan kiri. Nanti untuk menjawabnya perwakilan 1 orang dari setiap kelompoknya. Oke anak-anak? Sudah jelas? Oke baik. Studi kasusnya, pertanyaan itu apa yang mungkin terjadi pada kelas tersebut? Bayangkan sebuah kelas ingin memilih kegiatan untuk acara kelas, tetapi tidak ada aturan atau pedoman yang disepakati bersama. Apa yang mungkin terjadi pada kelas tersebut? Ibu bagi kelompok kanan dan kelompok kiri. Ibu beri waktu sebentar saja ya anak-anak. Oke, baik untuk di kelompok kiri. Jawabannya boleh, siapa yang mau kiri? Saya ibu. Oke, boleh Rahmat, silakan. Jadi kelas akan bingung bu, karena setiap siswa memiliki keinginan yang berbeda. Terus dan tidak adanya aturan untuk melakukan kegiatan bu. Oke, baik, terima kasih Rahmat. Untuk kelompok kanan, Wardah, oke perwakilannya. Jadi kalau menurut kelompok kami, situasi di kelas itu bisa terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan karena tidak ada pedoman yang mengatur tujuan dan keputusan bersama itu. Betul sekali. Dari kelompok kanan dan kelompok kiri
baik, jawabannya dua-duanya benar. Benar sekali, jika Indonesia tidak ada dasar negara, negara kita akan kehilangan arah, tujuan, bahkan aturan yang disepakati harusnya bersama itu tidak ada, teman-teman. Jadi masyarakat bisa seenaknya melakukan kegiatan di masyarakat dengan bebas, nggak ada aturan yang berlaku. Baik anak-anak, tadi sudah dijelaskan terkait makna Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita akan bahas Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum karena Pancasila menempati kedudukan tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia, anak-anak. Nah, jadi semua peraturan seperti UUD, UU, peraturan pemerintah, peraturan daerah itu harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Nah, hal ini juga ditegaskan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan seterusnya. Jadi kesimpulan yang diambil dari pembukaan alinea keempat, negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila, anak-anak. Oke, sampai penjelasan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, adakah yang ingin ditanyakan dari anak-anak? Saya Ibu. Oke, baik Najwa, silakan. Bu, kalau misalkan ada aturan yang bertentangan dengan Pancasila, bagaimana Bu? Oke, baik, terima kasih Najwa, pertanyaan yang sangat baik. Jika ada peraturan yang bertentangan dengan nilai Pancasila, maka peraturan tersebut harus ditinjau dan dirubah kembali karena Pancasila ini adalah pedoman tertinggi dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara agar terciptanya keadilan, harmonis, rukun, dan rukun. Oke, baik, terima kasih Najwa atas pertanyaannya. Oke, baik Ibu, lanjutkan. Selanjutnya ada pembahasan implementasi nilai Pancasila. Baik anak-anak, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Boleh minta waktunya sebentar, anak-anak fokus dulu ya. Jadi di sila pertama ini implementasinya ketuhanan yang Maha Esa. Negara memberikan hak kepada warga negaranya untuk memilih agama dan keyakinannya masing-masing. Contohnya, kita menghargai teman yang ingin beribadah. Kita tidak boleh mengganggu jalannya ibadah tersebut. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini sila ini mengajarkan kita untuk menghargai harkat dan martabat setiap manusia. Contohnya, kita tidak boleh melakukan perundungan, bullying, terus membantu teman yang sedang kesulitan. Sila ketiga ada persatuan Indonesia. Sila Indonesia kaya akan ragam suku, agama, budaya, ras dan adat istiadat. Keragaman tersebut tidak boleh dijadikan pertikaian, tetapi harus kita lestarikan, harus kita rangkul bersama-sama agar tetap bersatu. Contohnya dari sila ketiga, berteman dengan siapa saja, tidak boleh memilih-milih dari segi agama, suku, dan bahasa. Yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini juga mengajarkan setiap pengambilan keputusan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah agar setiap pihak itu bisa mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Sila terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk tetap berperilaku adil dan memperlakukan orang dengan hak yang sama. Contoh dari sila kelima, membagi tugas piket secara rata ya teman-teman. Oke, baik anak-anak, dari implementasi ini kita akan melakukan kuis di kehidupan nyata. Jadi kita akan melakukan kuis secara simpel saja teman-teman, anak-anak. Pertama itu bagaimana jika di sekolah hanya siswa berprestasi saja yang boleh menggunakan perpustakaan, sedangkan siswa tidak berprestasi tidak diperbolehkan. Apa yang anak-anak pikirkan? Adil atau tidak adil? Tidak adil. Oke, betul. Selanjutnya, saat kerja kelompok hanya satu orang yang bekerja, tetapi semua anggota mendapat nilai sama. Adil atau tidak adil? Tidak adil. Betul. Selanjutnya yang ketiga, semua siswa mendapat kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat saat diskusi di kelas. Adil atau tidak adil? Adil. Betul teman-teman. Dari kuis ini, Ibu dapat Ibu simpulkan bahwa setiap kita mengambil tindakan atau mengambil keputusan itu pasti harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, dapat disimpulkan juga terkait pembelajaran hari ini, Pancasila sebagai dasar negara menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, juga Pancasila menjadi
kedudukan tertinggi dalam hukum di Indonesia. Nah, anak-anak di generasi sekarang kita memegang tanggung jawab dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu kita mulai sudah menjaga negeri kita lebih harmonis, rukun, dan tentram. Oke, baik anak-anak. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau mengajak anak-anak refleksi sebentar dulu nih. Nah, Ibu ingin bertanya ke anak-anak, dari pembelajaran hari ini terkait Pancasila sebagai dasar negara, apa hal baru yang anak-anak dapetin? Boleh Ibu minta 2 perwakilan, siapa yang mau? Boleh Willy. Saya memahami bahwa nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan masyarakat bernegara. Betul, terima kasih Willy, jawabannya tepat sekali. Boleh ada lagi yang mau menjawab? Iya, boleh kan ya? Ibu, jadi saya tahu kalau misalnya Pancasila itu bukan cuma kita harus menghafal itu, tapi kita juga harus menjadi, tapi Pancasila itu juga jadi pedoman hidup kita, terus dalam khususnya dalam kita berbangsa dan bernegara. Oke baik, terima kasih Willy dan Kania sudah menjawab refleksi kita hari ini, akhir dari refleksi ini. Anak-anak terima kasih yang sudah memperhatikan pembelajaran hari ini terkait Pancasila sebagai dasar negara, yang masih semangat dalam mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Semoga pembelajaran Pancasila ini tidak dijadikan sekedar hafalan atau simbol yang seperti Kania tadi sebutkan, tapi juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu mau kasih tugas ke kalian ya. Oke baik, jadi tugasnya itu anak-anak, ini tugas untuk minggu depan ya. Tulis 5 Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Bu. Oke, dari tugas ini jika ada yang masih salah akan Ibu kasih soal tambahan berbentuk remedial, dan jika ingin menambahkan nilai atau penguatan, Ibu menyediakan soal pengayaan. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Tapi sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, tadi sudah diawali berdoa. Sekarang diakhiri juga dengan berdoa. Boleh Wakil Ketua kelas dipimpin doanya, Raffi Adam? Oke baik teman-teman, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai, mari kita terus dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih anak-anak semua kelas 8B. Makasih.